Selamat siang dokter, mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati tentu untuk para dokter-dokter sekalian, juga untuk pembicara Dr. Siti Chandra yang akan segera hadir, dan juga Dr. Erna Setiawati, SPKFR Konsultan Kardiorespirasi MSI Med, juga Dr. Novita Sari Devi, SPKFR Konsultan Geriatri selaku moderator. Puji syukur harga Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan bersama workshop spesialis 3 Functional Breathing Exercise yang merupakan bagian dari pertemuan ilmiah regional Perdosri Cabang Jatindiri 2024 dengan tajuk Improving the Future of Indonesian Children in the Digital Era, the PMRR Perspective. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib. Peserta dapat mengerjakan pretest yang sudah dibagikan oleh panitia di grup workshop, di grup WA. Juga peserta diharapkan untuk melakukan registrasi ulang di meja registrasi dengan barcode di card yang meja registrasi terletak di depan ruangan workshop. Peserta juga diharapkan untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama acara dan juga untuk menjaga kebersihan ruang workshop ini. Untuk sertifikat dan link berisi materi akan dikirimkan melalui link Google Drive yang akan dikirimkan di grup WA di akhir rangkaian acara. Juga peserta yang sudah mengumpulkan kupon undian booth dapat memasukkan ke fishbowl yang terletak di meja registrasi karena di akhir acara akan kami undi. Oke, tanpa berlama lagi hadirin sekalian, kita akan masuki inti acara dengan moderator yaitu Dr. Novita Sari Devi, SPKFR Konsultan Geriatri. Berikut adalah CV dari Dr. Novita. Untuk Dr. Novita, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman sejawat, guru-guru kami, senior kami, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Baik, pada siang hari ini akan kita mulai workshop spesialis 3 dengan judul Functional Breathing Exercise. Sebelumnya apa Bapak Ibu sudah mengerjakan pretest? Sudah ya? Baik. Berikutnya acara pemaparan materi yang pertama selama 15 menit ke depan yang akan disampaikan oleh Dr. Erna Setiawati, SPKFR Konsultan Kardiorespi MSI Med dengan judul The Review of Respiratory Physiology. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau. Untuk pendidikan formal, beliau lulus profesi Dr. Undip tahun 2009, dilanjutkan dengan 2014, lulus pendidikan dokter spesialis IKFR Undip, kemudian di 2015 lulus S2 Biomedik Undip, dan di 2020 lulus sebagai konsultan kardiorespirasi. Pekerjaan saat ini, beliau adalah staf pengajar Prodi KFR FK Undip Semarang, Kepala KSM Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang, dan juga Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik Rumah Sakit William Booth Semarang. Beliau juga aktif di dalam organisasi IDI dan juga Perdosri Cabang Jateng dan DIY. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Dr. Erna untuk menyampaikan materi yang pertama. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sudah makan ya? Nah, ini waktunya bahaya nih ya, ngantuk semua mungkin ya. Pertama saya menyapa dulu guru-guru saya dan teman sejawat semua yang mungkin banyak dari luar kota juga ya. Kalau nggak ada kegiatan seperti ini mungkin kita nggak berjumpa nih sekaligus seperti reuni ya. Mungkin yang duduk belakang boleh ke depan, kalau ini di baris depan masih ada beberapa yang kosong, silahkan. Ya, pada siang hari ini saya diberikan tugas oleh panitia untuk membawakan materi tentang review respiratory physiology ya. Sebenarnya ini semua kita sudah dapat dulu waktu di S1 ya. Jadi pada kesempatan ini sebenarnya hanya recall ya.
Ya, untuk pertama kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya tujuan dari pernafasan ya. Tentunya untuk mendapatkan oksigen dan untuk jaringan dan untuk membuang dari CO2. Sebenarnya ada 4 fungsi utama dari respirasi. Yang pertama yaitu untuk ventilasi dari paru itu sendiri, yaitu aliran udara masuk dan keluar antara atmosfer dan alveoli. Kemudian untuk difusi dari O2 dan CO2 baik antara alveoli dan darah ya. Kemudian untuk transport O2 dan CO2 dalam darah dan cairan tubuh dari dan ke sel jaringan tubuh, dan untuk ventilasi regulasi dari ventilasi atau pengaturan dari ventilasi itu sendiri. Nah, ini kita dapat mengetahui jadi perubahan paru itu dapat terjadi mengembang atau mengempis ini sebenarnya dari 2 sisi ya. Yang pertama yaitu yang pertama yaitu gerakan naik turunnya diafragma ya. Pada saat ekspirasi diafragma ke arah atas, dan pada saat inspirasi ini. Nah, ini yang berubah adalah diameter dari vertikal ya. Nah, kemudian untuk mekanisme yang kedua yaitu dengan elevasi dan depresi dari kosta. Nah, ini mempengaruhi diameter anteroposterior ya. Jadi ada 2 diameter ini ya, vertikal dan anteroposterior. Ini yang mempengaruhi jadi paru kita bisa mengembang dan mengempis. Nah, pada saat inspirasi ini diafragma kita akan kontraksi, kemudian menarik permukaan bawah dari paru-paru ke bawah ya. Nah, pada saat ekspirasi tentunya kerjanya sebaliknya, diafragmanya relaksasi dan akan mengkompresi struktur abdomen. Struktur abdomen di sini akan mengkompresi sehingga paru-parunya akan tertekan ke atas sehingga udara bisa keluar pada fase ekspirasi. Nah, ini selama bernafas berat atau nafas yang mungkin terengah ya, seperti pada saat olahraga yang terlalu berlebih. Nah, sebenarnya untuk daya elastisitas itu sendiri sebenarnya tidak cukup ya. Nah, tidak cukup menyebabkan ekspirasi yang cepat. Maka diperlukan daya yang ekstra dari otot-otot kontraksi abdomen itu sendiri untuk membuat dari dinding diafragma itu berubah ya, sehingga makin mengkompresi paru-paru itu sendiri sehingga terjadi ekspirasi. Nah, ini otot-otot inspirasi primer ya, atau yang utama yaitu diafragma dan otot eksternal interkostal. Nah, nanti kita lihat untuk anatominya supaya ingat lagi letaknya gimana. Dan pada saat ekspirasi normal dan rileks itu merupakan proses yang pasif ya. Ini terjadi karena adanya elastic recoil dari paru dan adanya tegangan dari permukaan. Kemudian pada beberapa otot juga akan membantu pada fase ekspirasi yang ekstra ya, termasuk otot-otot internal interkostalis, interkostalis ini, subkostal, dan tentunya otot-otot abdomen. Nah, pada saat otot-otot inspirasi ini akan mengangkat atau mengelevasi dari kosta dan sternum, dan pada saat ekspirasi akan menekan atau mengarah ke bawah. Nah, ini bisa kita lihat yaitu otot-otot inspirasi aksesoris atau yang membantu pergerakan saat terjadinya fase inspirasi, yaitu sternocleidomastoid ya. Seperti kita tahu letaknya di sini ya, termasuk otot besar yang di leher, ini termasuk otot jantung. Kemudian scalenus, ada anterior, medius dan posterior. Ini gambarnya yang bisa lebih jelas. Kemudian ada pectoralis mayor, minor, serratus anterior, latissimus dorsi, serratus posterior superior. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, pectoralis mayor, di bawahnya ada pectoralis minor, kemudian serratus anterior, serratus posterior di bagian belakang, dan latissimus
sinus dorsi, ini otot besar. Ya, secara teknis otot-otot yang melekat ya pada anggota gerak atas dan rongga dada itu sebenarnya memberikan aksi terhadap terjadinya inspirasi pada otot-otot aksesorius melalui aksi dari otot yang berkebalikan, yaitu kerja otot dari distal ke proksimal, arah sebaliknya. Nah, kalau ini ada otot-otot ekspirasi aksesorius ya, otot bantu saat ekspirasi. Ya, ini otot abdomen ya. Ada rectus abdominis yang arahnya tegak, kemudian transversus datar, otot internal oblik dan eksternal oblik. Nah, ini kita bisa lihat yang sebelah kiri ini ada otot-otot yang membantu saat fase inspirasi ya, tadi sudah dijelaskan, sphenocoeliacus, calenus dan sebagainya ya. Dan ini otot-otot yang sebelah kanan untuk membantu pada saat fase ekspirasi ya. Ini kan memang otot abdomen, dan jangan lupa intercostalis internus ini juga untuk ekspirasi. Ini arahnya internus ya, arahnya ke dalam, ini untuk ekspirasi. Kebalikan dengan yang inspirasi, justru eksternal intercostalis, arahnya keluar. Nah, sebenarnya paru ini merupakan struktur yang elastik ya, seperti yang dapat melempis seperti balon ya. Makanya di sini saya gambarkan ada balon supaya kita teringat terus. Sebenarnya kembang kempisnya paru itu mirip seperti ini ya, yang akan mengeluarkan udara melalui trakea. Sebagaimana kalau memang tidak ada kekuatan yang cukup untuk membuat dia tetap mengembang. Sebenarnya tidak ada perlekatan antara paru-paru ke dinding dada, kecuali pada hilumnya yang dari mediastinum ini yang letaknya di bagian dari tengah ya. Nah, jadi paru-paru ini seakan-akan seperti mengapung pada kavitas torak yang dikelilingi oleh lapisan yang tipis pada cairan pleura yang untuk melumasi pergerakan supaya paru-paru itu bisa bergerak dengan baik di kavitasnya. Ya, selanjutnya cairan yang banyak itu ya, paru-paru itu kan akan diserap terus-menerus ya ke dalam saluran limfe, yaitu untuk menjaga agar isapan yang sedikit itu antara lapisan visceral pleura yang bagian dalam ini yang langsung menempel pada parunya dan lapisan pleura parietal yang bagian luar. Nah, untuk itu paru ini diharapkan bisa tetap pada rongga dada seperti igluter ya, jadi seperti melekat ya, menempel ya. Nah, makanya bisa mengembang dan mengempis seperti dia bisa terlumasi atau terlubrikasi dengan gerakan yang bebas. Nah, yang pertama kita mengenal dulu tekanan pleura, yaitu tekanan pada cairan di antara rongga sempit ya. Rongga sempit antara apa? Antara pleura dan dindingnya. Nah, normalnya memang ada sedikit isapan ya. Ini di sini terjadi tekanan negatif sedikit. Normalnya sebenarnya tekanan pleura itu pada awal inspirasi itu sekitar minus 5 cm dan 20. Nah, pada fase normal ya, normal inspirasi, ekspansi dari rongga dada ini akan mendorong paru untuk keluar ya, untuk apa ya, mendorong paru dengan tekanan yang lebih besar dan membuat tekanan semakin negatif sampai dengan minus 7,5. Kita di sini bisa lihat skemanya. Nah, ini grafik ya untuk melihat. Di sini ada tekanan pleura ya pada saat fase inspirasi. Ini di sini minus 5 ya. Di akhir fase inspirasi bisa sampai minus 7,5 buat lebih negatif ya. Oke, kemudian kita lihat untuk tekanan alveolar.
Nah, ini merupakan tekanan udara di dalam alveolus, ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa tekanan ini harus dibuat lebih rendah dari 0. Nah, ini ya. Nah, jadi ketika tekanan yang lebih negatif sedikit ini cukup untuk menarik setengah liter nih ya, dari 0 naik ke setengah liter volume paru pada saat inspirasi, dan ini memerlukan waktu kurang lebih 2 detik pada saat inspirasi santai ya, atau inspirasi normal ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa tekanan alveolar yang tadi ini menurun sedikit di bawah 0 cm H2O. Oke. Nah, pada saat fase ekspirasi ini kebalikannya ya, tekanan alveolar ini akan meningkat kurang lebih 1 cm H2O. Ya, ini tekanan transpulmonar itu berarti antara tekanan alveolar dan tekanan pleura. Seperti kita lihat di slide sebelumnya ya, yang tadi ya tekanannya antara keduanya. Ya, kemudian kita masuk compliance paru. Ya, compliance itu sebenarnya pengembangan paru ya, di mana pada setiap unit pengembangan ini ada tekanan ya. Jadi ini ada di sini ada delta volume dibagi delta pressure tekanan ya. Nah, total compliance pada kedua paru ini pada dewasa normal kurang lebih sekitar 200 ml cm H2O. Dan setiap dari tekanan transpulmonal ini meningkat 1 cm, maka volume paru ini juga akan mengembang 200 ml kurang lebih. Ya, compliance paru ini determine ya ini oleh tekanan elastik dari paru itu sendiri, dan tekanan elastik itu juga dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama dari jaringan paru itu sendiri dan tekanan elastik dari tegangan permukaan dari cairan yang melapisi hampir seluruh dinding lapisan alveoli dan rongga paru lainnya. Ya, ini kita bisa lihat ya pada saat deflasi paru ya, jaringan elastik ini akan berkontraksi dan semakin kaku. Tapi ketika inflasi dia akan men-stretch dan tidak kaku ya, makanya bisa makin memanjang, bisa makin mengembang, makin elastik. Ya, di situ ada cairan surfaktan ya sebenarnya ya, ada yang mengatakan surfaktan ya. Ini merupakan daya elastik tegangan permukaan antara udara dan air ya, yang paru sehingga dapat mengembang lebih ketika surfaktan itu tidak berada pada cairan alveolus. Ya, sebenarnya surfaktan itu adalah ini ya, agen aktif dari air dan merupakan kompleks mixture dari beberapa agen, dan ini dapat mengurangi tekanan permukaan dari air ya. Ini dihasilkan oleh sel epitel alveolar tipe 2 dan berada 10% di hampir seluruh permukaan dari alveoli. Nah, ini tadi sama ya penjelasannya aja. Nah, sebenarnya pada saat inspirasi itu dibagi menjadi 3 fraksi ya. Ada compliance work, ada kerja dari jaringan itu sendiri, kerja dari tahanan resisten dari RB saluran nafas. Ya, ini alat untuk mengetahui fungsi paru ya. Nanti kita akan praktek. Nah, untuk volume paru ada beberapa, nanti bisa kita lihat di sini ya. Dan kapasitas pulmo itu merupakan gabungan dari 2 atau lebih dari volume paru. Nah, ini kapasitas pulmo juga ada beberapa, kita bisa lihat lebih jelas di sini ya.
Nah, total lung itu terdiri dari vital capacity dan residual, dan vital capacity itu sendiri terbagi menjadi inspiratory capacity dan ERV atau expiratory reserve volume. Ya. Total lung capacity bisa dibagi menjadi inspiratory reserve, vital volume, dan functional. Ya. Gambar ini bisa lebih menjelaskan kita bahwa volume capacity dan volume paru dan kapasitas paru lebih jelas. Ya, kemudian untuk sebenarnya ini mukus ya, ini tambahan aja, mukus yang melindungi atau melapisi dari seluruh lapisan paru ya. Sebenarnya mukus itu dia bisa menangkap atau membuat partikel yang kotoran-kotoran itu bisa terperangkap di situ sehingga dia tidak terbawa sampai ke alveolus ya. Nah, ini disekresi oleh sel goblet mukus ya. Ini ada gambarnya. Nah, ini sebenarnya pergerakannya itu ya, silianya pergerakannya intinya adalah ke arah faring. Jadi kalau dia dari atas, dari hidung dia akan ke arah bawah, dan dia kalau dari paru-paru akan ke arah atas. Intinya ke arah faring ya. Nah, mukus dan kotoran yang terperangkap akan ditelan atau dibatukkan keluar. Nah, ini gambarannya mukus ya, misal gobletnya, pembasinnya. Nah, ini kalau ada kotoran di sini akan menempel di mukus, dan ini akan digerakkan oleh silia-silia yang ada di sini. Ya, pada kondisi normal sebenarnya produksinya kita 30-100 ml. Ya, tetapi pada kondisi kita terinfeksi, produksi mukus bisa meningkat sampai 200-300 ml per hari. Ya, ini yang terakhir adalah refleks batuk ya. Batuk itu bisa disimulasi baik dari chemical maupun mechanical. Ini afrennya, dan menginervasi dari faring-laring dan sebagainya. Dan afren melalui nervus vagus, nervus laryngeal superior, dibawa ke pusat batuk yaitu ke otak, dan dibawa afren oleh ini sehingga kita diproduksi batuk. Ya. Nah, ini mungkin skema yang lebih sederhana. Ada stimuli, kemudian masuk ke sini, dibawa ke afren, ke pusat batuk, kemudian afren, kemudian akan terjadi batuk. Ya, mungkin itu saja sekilas review ya, atau recall sedikit dari apa yang kita sebenarnya sudah pernah kita dapatkan pada saat waktu pendidikan dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan buat Dr. Etna. Terima kasih Dr. Etna atas pemaparan mengenai fisiologi respiratori yang sangat lengkap. Bapak Ibu, Dr. Thomas Jawan Rehabilitasi Medik, selanjutnya akan ditampilkan ada pemutaran video sponsor dari PT Usada Samsung. Silakan.
Baik, terima kasih panitia atas pemutaran videonya. Menginjak acara selanjutnya, sebelum pemaparan materi yang kedua, kita akan membagi door prize. Nah, saya akan dibantu oleh MC ya, Dokter Baik Lala. dokter, jadi Silakan. ternyata ada tiba-tiba berhadiah. Oke. Tadi dokter-dokter apakah sudah mengerjakan pretest? Sudah deh. Baik, untuk door prize pertama kita akan ambil dari post-testnya ya. Maksudnya bagaimana? Pretest, Dari pretestnya. yang terbaik ya, Dari pretest yang terbaik. terbaik dok. Berapa hadiahnya? Hadiahnya banyak dokter. Ada 5. Ada 5 dok. Siapa tahu dokter masuk door prize ya. Silakan panitia, sudah dicek belum skornya ini? Nah ini silakan Baik. dilihat. Untuk pemenang pertama sudah tertampil Dokter Bernita. Wow, 100 Luar biasa. luar biasa dokter. Boleh maju ke depan Dokter Bernita. Untuk pemenang kedua ada Dokter Pujiatur. Wah, selamat dok. Lalu Dokter Komang. Dokter Komang, selamat dok. Yang kelima ada Dokter Dwi Yuli. Ini kemarin Dokter Dwi Yuli menang door prize juga. Double. Kemarin, sekarang dapat lagi. Oke, yang kelima ada yang kelima ada Dokter Sangga Lestari. Dipersilakan maju dokter. Mungkin kalau ada yang bertanya ya, itu nilai 70 banyak. Kenapa dokter Sandra? Dijawab coba. Karena kerjain duluan dokter. Karena waktunya dok, lebih cepat dokter Sandra ya. Silakan kepada para pemenang untuk bisa maju ke depan. Sekarang kita akan menuju ke acara selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu dimohon untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Akan dibantu oleh panitia untuk mengarahkan. Silakan dokter. Dipersilakan untuk berdiri menuju ke depan meja yang di depan panggung. Nanti kita akan berfoto bersama. Silakan dokter untuk dapat berfoto bersama.
Oke, bersiap ya dokter. Pertama dari yang kamera dulu. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, boleh. Oke, sekali lagi ya. Ganti gaya boleh? 1, 2, 3. Oke. Cara Nio. 1, 2, 3. Oke, siap. Oke, yang HP dulu. Ada lagi. Yang HP ya dokter. Formal dulu. 1, 2, 3. Oke, sekarang bergaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Gila. Oke, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih dokter. Jadi selanjutnya adalah acara pemaparan materi yang kedua, dilanjutkan dengan demonstrasi atau peragaan langsung oleh Dr. Siti Chandra. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau. Dr. Siti Chandra Wijananti, SPKFR, Konsultan Kardiorespi, FAPSR Fiskua, lulus dokter umum dari FK Trisakti 2001, kemudian lulus dokter spesialis KFR FKUI 2006, kemudian mengikuti fellowship Japanese Association di tahun 2007, kemudian 2009 Cardiopulmonary Rehabilitasi Workshop di Bangkok, 2010 Critical Care Cardiopulmonary Workshop di Singapura, 2017 Observer Fellowship di Korea, kemudian 2017 juga di Taipei, Taiwan, 2018 Konsultan Rehabilitasi Kardiorespi IKFRI, 2019 beliau mengikuti fellowship American Thoracic Society, kemudian beliau juga mengikuti program doktor FKUI 2020, 2021 fellowship Asia Pacific Society of Respirology, 2022 fellowship of ISPUA. Pekerjaan saat ini adalah Rektor Dosen Prodi Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi FKUI, ASN Kemenkes golongan 4C, Dokter Pendidik Klinis Madya, dan beliau adalah Ketua Komite Medik RSUP Persahabatan Jakarta. Untuk organisasi, beliau anggota ID Jakarta Barat, kemudian P2KB PBID, kemudian P2KB PB Perdosri, Sekretaris 2 Yayasan Asma Indonesia, anggota dari Dinas Konjugan. Sudah? Baik. Demikian kurikulum vitae dari Dr. Siti Chandra. Untuk waktu kami persilahkan Dr. Siti Chandra membawakan materi dengan judul Functional Breathing and Approach to Pulmonary Rehabilitation. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kehadirannya, semoga bermanfaat dengan apa yang saya dan teman-teman sharingkan. Tadi sudah dibuka dengan spektakuler oleh Dr. Erna untuk pendahuluan reminding tentang functional atau anatomi fisiologi dari sistem respirasi. Sini saya didhawuhi untuk bicara tentang functional breathing. Sebetulnya functional breathing itu mengacu kepada fungsional sehari-hari kita bernafas. Jadi untuk bernafas kita membutuhkan semua sistem yang terkait dengan respirasi itu optimal dan efisien. Kalau itu tidak optimal dan tidak efisien akan menjadi masalah yang kita kenal sebagai dysfunction
fungsional, disfungsional. Karena bidang rehab adalah mengurusi semua yang disfungsi, yang melenceng dari fungsional. Jadi optimal use of respiratory muscle, muscle-nya sudah diperkenalkan tadi. Kalau ada penyelewengan, gangguan, distraksi, apapun masalah yang tidak fisiologis, itu mengganggu semua efisiensi dari breathing. Dan koordinasi dari breathing pattern karena memang gangguan dari sistem koordinasi secara sentral, perifer, atau karena penyakit tertentu. Yang itu diperlukan untuk maximize lung function dan overall respiratory efficiency. Ini role-nya. Jadi tadi yang bilang, untuk apa kita perlu functional breathing? Supaya kita bisa mengerti dan menjalankan pulmonary rehab. Kalau kita per-rehab, itu sesuatu yang sudah terjadi disfungsi. Kalau sebelum disfungsi namanya prehab, kita menyiapkan sebelum pasien yang baik-baik saja mengalami surgery torasik misalnya. Jadi kita lakukan persiapan. Nanti itu kalau dilakukan ini akan terjadi hipertensi putung, akan terjadi nyeri, akan terjadi gangguan postur. Kita beritahu sebelumnya dalam perioperatif itu tidak kenal sebagai prehab sebelum terjadi. Jadi mungkin bahasa Jermannya ngerti sebelum dinarahin. Jadi itu diberikan dulu. Karena pasien tidak tahu, kiranya selesai sudah enggak. Akan ada banyak masalah selain masalah yang besar. Tapi ini perlu dihadapi dan pentingnya rehab supaya masalah itu kalaupun terjadi tetap dilalui. Exercise ada beragam dalam posisi yang bermacam-macam, yang intinya akan mengefisienkan dari otot-otot pernafasan. Karena otot adalah bidang kita sebagai dokter rehab. Otot utama pernafasan adalah diafragma. Jadi dalam sesi siang ini kita akan belajar lagi mengenali diafragma kita sendiri, postur-postur yang mempengaruhi kerja dari diafragma. Mungkin sejawat kalau ingat tipe lever arm ini tipe lever arm tipe 2 yang sangat kuat, dia seperti pelvis, kita punya diafragma top dan bottom. Nanti akan dibedah sesinya, saya akan jelaskan terpisah dalam 6 session. Jadi ada 3 di depan, ada 3 di belakang, sehingga saya minta tolong saya, setelah saya langsung saya akan di breakdown dalam grup agar kita bisa lebih jelas, karena saya akan memberikan pendahuluan dulu. Jadi ini tadi, kemudian nah, kalau gangguan dari dysfunction, fungsi otot diafragma, tarik nafas, dia harus mendorong ke bawah, otot torasiknya juga harus ngangkat ke atas, ribet ngangkat ke samping, dan itu terjadi maka insuflasi atau pengembangan yang luar biasa sehingga udara akan masuk dengan baik. Saat buang nafas, eksuflasi dikempesin dengan luar biasa mekanisme tubuh kita, diafragmanya naik ke atas, memeres paru-parunya supaya isinya keluar. Proses ini dikaitkan dengan tekanan intrapulmonar. Tekanan intrapulmonar juga nggak bisa dipisah dari tekanan intraabdominal. Kita punya 2 kompartemen di dalam badan, kompartemen torakal dan kompartemen abdominal. Oleh karena itu ada saya berbicara diafragma yang saya katakan dari top ke bottom. Yang top itu torasik diafragma, efeknya kaitannya langsung sama paru-paru. Yang satu lagi adalah floor diafragma bawah atau pelvis. Kalau ditekan dari atas di bawah polos ya bablas, nggak bisa bikin paru-paru lebih baik. Jadi harus dikuatkan keduanya. Jadi untuk beberapa yang pasien datang dengan ada gangguan di floor, ada keluhan di pinggang, ada keluhan nyeri bahu, itu mengganggu kerja otot-otot yang bernafas buat saya. Karena pasien dengan gangguan dari 4 titik yang mengunci yang untuk mengembangkan paru-paru, menyebabkan paru-paru tidak bisa terisi dengan maksimal. Dysfunction breathing, anything yang mengganggu koordinasi dari otot diafragma, abdominal muscle, ribcage, semua yang ada di kompartemen atas dan kompartemen perut.
Mungkin ini reminding lagi, kita tahu diafragmatic breathing, nafas dengan diafragma. Yang kita kenal diafragma itu kalau nafas perutnya tambah gede, kemudian kempes. Padahal kita ingat diafragma itu ada 4 kuadran. Diafragma adalah otot yang seperti permadani, membagi kita jadi 2, jadi atas dan bawah, depan sama belakang, kanan sama kiri. Makanya ada hemidiafragma, dextra, hemidiafragma, sinistra yang dipersarafi oleh nervus vagus, dextra dan sinistra. Sehingga pembelahannya begitu, kanan dan kiri. Proses surgery, proses inflamasi dan lain-lain di satu sisi akan melemahkan diafragma di satu sisi. Disfungsinya akan terjadi di satu sisi. Kadang-kadang under stimulation, yang kita jalannya selalu maju ya, jarang yang mundur kan ya. Lateral walking jarang dikerjakan, jadi diafragma pasti yang lebih kuat dan otot-otot yang anterior yang lebih bergerak. Posterior rata-rata hanya menahan postur sehingga seringnya spasme. Disuruh mengembangkan diafragma ke arah posterior sulit. Nanti ada dokter Novita nanti yang menunjukkan untuk pengembangan diafragma dengan cara yang sederhana yang kita bisa kerjakan untuk latihan untuk backbend dan modified dari pelvic tilt. Jadi nanti akan bisa dalam station dan tugas saya adalah merimain. Bidang saya kardiorespirasi. Jadi saya akan melihat dari sisi saya sebagai seorang kardiorespirasi. Tools itu di tangan saya akan saya gunakan untuk sebaik-baiknya kardiorespirasi karena itu bidang saya. Jadi ada waktu mungkin remaining saat pandemi kemarin, rehab nge-hit dan proning itu nge-hit sekali. Waktu prone, bagaimana kita tahu dia diafragmanya dengan baik bekerja? Kita tidak tahu. Kalau mau USG masa dia diotong-otong ke ruangan isolasi, yang ada nggak keluar, terisolasi di dalam. Jadi saya waktu itu menggunakan manometer, tensimeter bekas untuk saya lakukan sebagai controlling untuk biofeedback. Kelihatan pada waktu dia tarik nafas tertekan perubahannya berapa. Jadi di situ saya tahu pada waktu dia prone, anterior, diafragma, kanan dan kiri mana yang bekerja lebih baik. Pada waktu proning, jantung diletakkan. Paru-paru sisi dorsal dengan backbone dengan backbone yang baik akan flexibility. Jadi dia snaking movementnya baik selama tidak ada OA di daerah torasis, kalau thoracolumbar atau cervical, tidak ada sistem degenerasi lain, ankylosing dan lain-lain. Proses pengembangan di atas toraka akan lebih baik. Jadi diaphragmatic breathing yang digunakan pada proning, saya cek dengan meletakkan manometer tersebut di sisi diafragma. Diafragma adanya di iga terakhir, mutar ke belakang sampai lumbar dan dia bagian dari core. Jadi kalau ada back pain dan diafragma pasti dysfunction karena terjadinya double, megang postur atau nafas. Maka kalau kami melatih breathing, pasti akan kami kasih back rest, istirahatkan punggungnya supaya dia murni untuk bernafas. Jadi pertimbangan kalau mau melatih sepeda dan lain-lain, cari yang ada sandalannya akan lebih efisien untuk diafragma. Ada teknik lain untuk diafragma yang posterior, bisa dibalik. Kayak kita latih pelvic tilt, waktu kelentang, istirahat kali ilsoasnya dengan difleksikan lututnya, dilatih dan untuk melatih tarik nafas, manometernya akan bekerja. 4 kuadran kita bisa tahu mana yang paling dominan dan mana yang lebih lemah. Harusnya 4-4-nya sama. Kalau sama, luar biasa pengembangan parunya. Karena paru kita juga 3D, 3 dimensi. Kalau yang ngembangin nggak sama, ngembangnya juga nggak akan sama. Jadi ada bagian paru yang bisa berlebihan, ada bagian paru yang kurang terisi. Sama dengan proses pengempisannya. Pada bagian paru yang getas, misalnya PPOK, udara masuk, keluarnya susah. Nah, untuk mengeluarkan itu butuh efisien breathing untuk expiratory. Dari situ kita tahu kalau bagian itu lemah, kemungkinan ada atelektasis tinggi, jadi sesuai. Jadi kalau kita mau melatih itu, tolong pengembangan pasien untuk kasus seperti ini di sisi sebelah mana, cek aja diafragmanya oke nggak di daerah situ. Salah satu dokter minta latih dengan menggunakan manometer. Kelihatan indikatornya nanti benar apa tidak dia mengerjakan. Push hip
breathing. Muslim bernafas dengan bibir itu ya dok. Kalau mau tahu kursi yang paling excellent, paling ideal itu kalau lihat pasien PPOK. Pasien PPOK nggak usah kita suruh dan kursi dengan sendirinya. Pasien PPOK yang besar grade ada A, B, E. Ya, tentu bukan A, B, C, D. Kriterianya adalah grade A, grade B dan eksaserbasi belum tertangani dalam 1 tahun terakhir. Bolak-balik kamu itu namanya E. Oh, semua eksaserbasi adalah E dan obatnya adalah tripper terapi. Dikasih steroid, dikasih untuk lega pernapasan, SABA dan KABA, jadi short acting dan bronchodilator untuk long acting bronchodilator. Hipoterapi diberikan sekaligus karena supaya nggak eksaserbasi lagi. Terus ini wajah pasiennya khas, senyum terus. Perhatiin pasien BPOK. Kadang-kadang mereka, Pak, gimana sesak? Enggak, Pak, saya. Padahal begitu. Biasanya saya minta, Pak, suka ada selfie atau foto keluarga, itu saya dibandingin. Fotonya mulai senyum kapan? Disitulah kursi mulai terjadi. Dia nggak sadar biasanya. Tapi kalau kelelahan, otaknya nanti akan bergetar. Jadi pada waktu kita cek pakai respimeter, nanti yang pakai atau spirometer, nggak bisa orisnya tidak bisa kuat untuk lipsil. Gitu. Itu yang mengganggu padahal ini dipentingkan. Untuk kami dari kardiorespirasi, pusat penting untuk mengecilkan output udara keluar agar terjadi turbulensi. Jadi ngaduk untuk mengukus liur naik ke atas atau mengeluarkan CO2 keluar. Karena tekanan di dalam jadi lebih tinggi. Waktu dulu belajar fisika, tekanan tinggi ke tekanan rendah, jadi dari dalam akan mengalir keluar. Itu fungsi push breathing. Tapi kok terus-terusan juga capek. Kemudian nasal breathing, nafas pakai hidung. Lumrahnya nafas pakai hidung, apalagi yang hidungnya berlebihan ya. Hidung orang Indonesia sering minimalis, ya kayak punya saya juga lepas hidungnya gitu. Makanya kalau pakai N95 sering molos, soalnya ini konstruksinya kurang didongkrak gitu. Jadi untuk yang nasal breathing, kalau yang hidungnya los enak, lumayan. Tapi belum tentu hidung tinggi nafas di nasal breathing. Kalau konkannya hipertrofi, dia punya alergi, punya rinitis, blockage ke atas, mouth breather, nafas pakai mulut. Tanya aja kalau bubuk banyak suara-suara enggak. Biasanya itu rekan tidurnya tahu ngorok jadinya ya, snoring gitu. Banyak sekali backsound waktu tidur itu pada setiap kelihatan ininya bahwa dia ternyata mouth breather gitu. Dan mouth breather itu sangat mengganggu karena ini samping, jadi masuk keluar cepet, persamaan tekanan atmosfer sama dalam parunya jadi cepet, jadi tidak ada pertukaran yang adekuat. Dibutuhkannya nose breather itu untuk nasal breather itu untuk menguras paru-paru supaya CO2 keluar dengan baik atau CO2 washing out. Kalau CO2 nggak keluar dengan baik, itu kayak kita belanja dompetnya penuh bon, padahal ATM banyak, nggak bisa dimasukin. Gitu. Jadi harus dikeluarin dulu, dikuras untuk bisa memasukkan oksigen dengan baik. Karena kita bicaranya ini adalah functional breathing, ini juga terjadi pada kita seperti biasa. Aging yang tambah umur paru-paru, tambah getas, tambah susah mengeluarkan CO2. Jadi mungkin kita sendiri juga harus dilatih. Nanti yang ingin mencoba bisa kelihatan dari Probanus juga kelihatan. Jangan merasa di bawah 30 tahun, di bawah 40 tahun pasti bagus. Karena sekarang remaja jombo juga banyak. Efek pandemi kan, itu mager dan lain-lain itu bikin paru-parunya listrik susah ngembang. Ini segmental breathing, pernapasan per segmen, gampang diresepkan, susah dilaksanakan. Kadang-kadang pasien nanya gitu. Kalau pasien tidur pakai manometer bisa dicek, sama. Buka satu, buka bawah, gitu. Depan, bawah, itu harus beda-beda ininya. Kalau untuk melihat pengembangan dari gerak per torasik, jadi torasik flexibility-nya harus dilihat. Karena ada orang yang iganya kaku, intercostal muscle-nya kaku, itu yang harus diperbaiki. Pasien-pasien dengan fibromialgia,
yang sudah mulai cerita gitu ya dalam 50 tahun itu juga udah mulai kaku-kaku, itu biasanya ekspansinya juga berkurang. Flexibility training, stretching dan lain-lain penting untuk kasus seperti itu. Segmental breathing ini di sisi tertentu kok ada blok udah dilatih kok nggak kembang-kembang. Dilihat kemungkinan salahnya bukan di mekanisme insuflasi atau pengembangan paru atau eksuflasi mengembeskan paru, tapi salahnya mungkin dari salurannya. Setelah COVID Omicron yang diserang banyak upper airway, sisi pernafasan atas, jadi banyak sekali endobronchial problem, bronkus yang terkena. TB pun sama, tuberkulosis di tempat kami saat ini banyak endobronchial TB. Jadi kok di foto nggak terlalu banyak di jaringan parenkim, ternyata wah batuk kronik lebih dari 3 bulan, batuknya nggak enak, nggak pernah berhenti. Diperiksa sama THT kok kobling di daerah faring, biasanya kan laringitis TB. Dilihat ke bawah, ternyata itu keju semua gitu. Jadi mohon maaf ya sedang makan, jadi itu disenggol itu berat pasti. Untuk yang itu bronkial TB dengan batuk lama, dengan kalau kita cek lama aja itu merah semua dan kelihatan di center. Jangan disuruh batuk yang kencang, batuknya huffing, jangan suruh coughing. Kalau enggak nanti sukses berat hemoptisis. Kalau hemoptisisnya di tangan kita, ke depan antara hemoptisis masih nggak masalah. Kalau lagi ke belakang asfiksia, selesai. Jadi kita harus menginfokan ke dia bagaimana cara batuk yang baik. Jadi kalau di rumah tidurnya miring, supaya kalau batuk ke depan. Jadi kalau batuk nggak sengaja blocking ke belakang, darah sangat cepat sekali beku. Jadi kami ada beberapa pasien yang tidur, dia turunkan, jadi kita bikin setengah duduk ya, pasien turunnya sendiri. Nah, dia baru balik. Desaturasi itu cepat sekali soalnya ngajarnya udah nggak keburu di bronkoskopi. Oke, ini tipe dysfunctional breathing. Jadi hiperventilasi nanti slide sudah dibagi ya dok di dalam grup. Sudah ya. Oke, ada grup ya dok, ini salah satu yang diperiksa lagi ya dapatnya baru sekarang ya. Ini condition dysfunction yang tadi beberapa sudah saya katakan, basically ada obstruktif, ada restriktif, itu akan mengganggu suatu fungsi. Kalau ada gangguan yang patologis dari yang fisiologis tadi sudah diucapkan oleh Dr. Emma. Valid of treatmentnya salah satunya adalah salah enamnya, bukan salah satu, salah enamnya ada yang ada di meja ini yang nanti Dr. Emma Heson cobakan. Ini pemberian rehab bagian yang saya kerjakan hari ini. Intervensinya ada beragam, dan intinya functional breathing atau functional exercise yang saya berikan bagian dari pulmonary rehab itu untuk meningkatkan kemampuan dari fungsi paru dan fungsional dari fungsi paru itu sendiri untuk seoptimal mungkin well-being ya, kenyamanan untuk menjalani aktivitas sehari-hari.